di BAP-nya itu beda, karena saya suruh kronologi saya itu masih ingat semuanya kok agak beda gitu kan, tapi bedanya nggak sampai ini gitu kan ya, masih bisa saya jawab. Di situ kan BAP-nya saya di sidang kenapa saya bisa dikode-RT-in itu gara-gara saya tidak memberitahu ini saya udah bayar SPP tapi nggak dikasih tahu ke suami gitu bukti pembayarannya. Jadi waktu sidang itu kan ibu hari Selasa ya? Hari Selasa. Ya, sidangnya Selasa pagi. Siang jam 1. Oh, di pengadilan? Di pengadilan Jakarta Barat sama Mbak Ega ya? Sama Mbak Ega, semua Bu Livia datang. Oh, Bu Livia, terus didampingin Pamwal kan? Pamwal. Alhamdulillah sih nggak ada yang ini. Terus cuma berarti adik saya dapat teror dari dalam penjara. Adiknya ibu dapat teror dari dalam penjara? Iya, suami saya ngirim chat WA, video apa? Ngancem. Oh, ngancem. Iya. Ngancem akan? Ya pokoknya dia bilang, lu lihat ya, lu nggak ngehargain kebaikan gue selama ini. Dia bilang begitu. Gue nih akan dakwaan 9 tahun, ya kan, dia nggak mau pakai pengacara, jadi dia pada saat sidang tuh sendiri, bener-bener nekat banget ya tuh orang gini. Oh, dia bener-bener nggak mau pakai pengacara, bantuan apapun nggak mau. Gue udah jalanin sendiri. Ada beberapa paman yang bilang, Bu mungkin dia udah nyaman kali di dalam, Bu. Oh, jadi suami ibu online, ibunya offline. Jadi yang ikut masuk Ibu Livia, Mbak Ega gitu. Iya, Mbak Ega beserta staf-stafnya. Sidangnya tertutup atau terbuka, Bu? Pada terbuka sih, tapi pada saat saya sidang itu kan ada beberapa yang mau lihat gitu kan, sama hakimnya sempat disuruh keluar, jadi suruh orang LPSK aja yang ada di dalam. Boleh kalau mau ngelihat, tapi di bangku paling terdepan itu suruh orang LPSK. Terus sempat di sidang hakim ketuanya ini nanyain kan orang-orang itu LPSK-nya gitu kan, sampai bilang ya memang setiap pekerjaan itu memang ada resiko, tapi harus manajemen resikonya yang harus lebih baik. Nah, apa yang di sebelah hakim ketuanya wakil hakimnya itu ibu-ibu kan, itu yang nanyanya sampai nanya begini, memang sekarang kamu tinggalnya di mana? Saya nggak mau ngejawab tinggalnya di mana, langsung hakim ketuanya tuh yang langsung tutup mikrofon itunya, dia kagak dengar sama si terdakwanya. Ini rahasia, soalnya sih ini terminal LPSK gitu kan. Gitu. Enggak, saya tanya sekarang anak-anak sudah sama kamu gitu kan ya. Iya, anak-anak sudah sama saya. Ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa kamu udah tahu sering dipukulin, diiniin, kenapa kamu nggak pisah dari dulu gitu kan, nggak lari dari dulu? Saya gimana mau lari, Bu Hakim, saya bilang begitu. Saya diancam ibu bapak saya mau dibunuh, saya bilang gitu, gimana saya mau lari, 13 tahun saya masih nyari pelarian gitu kan. Terus hakim ketua nanya, kamu tahu ini LPSK dari mana? Saya mau cari tahu sendiri, saya bilang gitu. Gimana sih cari perlindungan, saya bilang begitu. Oh ya udah gitu kan, saya cari tahu, saya bilang begitu. Terus hakim ketua nanya, selama ini udah ada yang sempat pernah mendamaikan, sudah terlalu sering Pak Hakim, sering untuk mendamaikan gitu. Saya buat laporan ini yang ketiga kalinya, saya bilang begitu kan, tapi saya tidak pernah mendamaikan, tapi kembali lagi seperti itu. Iya Pak Hakim, saya bilang gitu. Terus ditanya lagi, ini kamu di sini kan tidak memberitahu bukti pembayaran katanya. Saya beritahu kok Pak Hakim bukti pembayaran SPP anak saya itu cash atau transfer, itu via transfer. Kok via transfer? Iya Pak Hakim, karena sekolahnya maunya via transfer, karena pada saat itu kan COVID ya, jadi meminimalisir orang tua siswa yang datang begitu. Saya udah memberikan bukti transferannya. Yang saya tanya sekarang ini, itu pembayaran apa? SPP? Ya maksud saya tunggakan Pak Hakim.
Oh tunggakan, iya. Terus kenapa dia bisa marah? Dia minta makan sate, uangnya sudah habis untuk bayaran SPP anak-anak semua, untuk keperluan anak-anak sekolah. Terus dia marah, iya Pak Hakim. Udah, itu saya mau nangis, tapi setiap saya mau ngejawab, hakimnya tuh langsung nyetop. Udah nggak usah dilanjutkan gitu. Karena takut saya nangis gitu ya. Tapi ibu sempat nangis nggak gitu? Bukan nangis lagi. Udah air mata saya udah turun, udah ini di stop sama hakimnya sama itu ya udah jangan dilanjut gitu jangan dilanjut gitu ya udah cukup gitu karena saya bosan tenang gitu itu semua jaga saya pencet kecil semua biasa ya nggak grogi nggak ibaratnya nggak ketakutan ya, mungkin alhamdulillahnya mungkin saya nggak ngeliat si terdakwanya ya mungkin kalau saya ngeliat terdakwanya saya nggak bisa jauh kali yang ada saya nangis kejar terus itu ya makanya saya bersyukur banget itu nggak dihadir kan. Saya sih ya terserah deh mau divonis berapa, setidaknya saya bisa lepas aja Bunia dari dia, lepas dari dia, saya bisa menjalani kehidupan tuh bener-bener kayak manusia pada umumnya Bunia. Enggak, saya nggak minta harta gono gini, enggak, saya bilang gitu, setidaknya saya bener-bener saya bisa hidup layak kayak manusia aja, udah saya bersyukur gitu. Sama ini kan saya bener-bener kayak manusia gitu loh. Ya ibaratnya istri itu cuma status doang, dia selebihnya tuh saya benar-benar kayak budak sih. Yang saya bersyukur itu saya lebih jual sama suami saya lebih batak kayak narkoba itu yang saya masih ibaratnya saya selalu bersyukur sama itu. Jadi saya dipukuli, kadang saya marah sama suami, tolong jangan bawa orang narkoba ke dalam rumah, tapi suami malah marah, malah balik ngegebukin saya. Saya lawan selama itu udah saya lawan terus biarin saya digebukin, dipukuli sampai berdarah daripada dia harus bawa orang narkoba ke dalam rumah, anak-anak saya ngeliat bapaknya pakai narkoba tuh bagaimana. Dia juga suka. Tapi itu aduh, saya biarin deh dia juga suka lagi sama musuh nih, ya kan? Dia mau divonis berapa tahun, setidaknya saya udah lepas dari dia. Ibu udah pasrah ya? Iya, anak-anak udah aman, saya udah amat sangat bersyukur banget deh Bu dia. Saya nggak mau kayak harta bisa dicari dunia, yang penting ini kan anak-anak ini, saya khawatir apa ya tinggal sama bapaknya dalam keadaan seperti itu. Wah, saya nggak mau banget deh Bu dia, ibaratnya mereka ibaratnya ini aja udah nggak naik kelas gara-gara bapaknya. Saya nggak mau itu terulang lagi, nanti dia kan mau ibaratnya perempuan kan mau masa pubertas, posisi keluarganya begitu semua, pemabuk, minum, terus narkoba, apa semua. Wah, udah saya lebih baik diri saya yang berdarah-darah dekat anak saya. Gitu. Terus ada itu pas sidang itu tensi saya tinggi. Kok bisa? Itu ibu panik tuh, cemas ya? Iya, tensi saya tinggi 150. Siapa yang ngecek? Kan ada perawatnya pada saat sidang ikut petugasnya. 180 derajat Celcius. 150 tensinya. 150. Tekanan darahnya. Udah gitu kaki saya, jempol saya cantengan Bunia. Padahal udah mau sidang, itu kaki jempol saya pakai cantengan lagi Bunia. Saya kira kan udah baik, udah sembuh kan, udah masih bisa gitu. Ternyata pas itu dokter jalannya susah nggak? Susah. Ada aja kan mungkin karena panik atau apa ya. Ya nggak apa-apa, hakim jadi lihat. Itu akhirnya dokter mau bilang gini, mau dibedah, ini kan ibu sidang, nanti kan pakainya sendal, nanti hakim nanyain gitu kan, nanti aja besok. Jadi hari Selasa saya sidang, Rabunya saya dibedah kaki saya tuh, dibuang kukunya yang itu. Yang jadi aduh ada-ada aja dalam hati saya gitu kan. Tensi saya tinggi 150. Itu benar-benar saya nggak bisa tidur semua Bunia. Dari pas habis pertemuan sama Bunia tuh hari Jumatnya, kita ini berempat gak ada yang bisa tidur Bunia. Semua anak-anak juga nggak bisa tidur. Kenapa?
Mereka pada tegang, takut mamanya ketemu sama bapaknya, takut nanti rusuh. Kalau bapaknya, lagi si abang nih, abang ngimpiin bapak katanya. Terus kakak juga mau ngimpiin bapak. Ya abang ngimpiin aku dikejar-kejar ya bang ya. Kalau dikejar-kejar sama bapak. Si adik juga, si adik ngimpi sampai nangis itu. Adik diambil sama bapak, mama ngimpi. Pas ada lihat, ada mama, masih ada mama. Semuanya mimpi. Iya, nggak bisa tidur. Pada nggak bisa tidur selama 4 hari itu, sampai hari haknya itu sidang pagi. Anak-anak nunggu di rumah ya? Saya di sini. Oh di sini. Sama adik saya, ibu bapak saya sehari sebelum sidang udah dijemput sama LPSK, suruh nginep dulu di sini di shelter sampai 3 hari karena takutnya nanti ada benar adik saya baru habis nemenin anak-anak kan sidang pulang sore tuh jam 5:30 adik saya pulang belum sampai setengah jam nih baru sampai di jembatan Cijantung sini itu dapat WA dari dia di dalam penjara. Pakai WA-nya siapa? Ya baik, dia kan bisa dapat. Oh bisa dapat nomornya ini nyatet ya? Dia pasti dari adiknya si Kadafi kirim nomor adik saya ke penjara. Ibu bapak saya dikirim ke dalam penjara. Terus masa jadi orang ayah sekarang sedang videonya itu bikin hati saya meringis ya. Video apa? Ibu emang nonton? Saya dikasih lihat kemarin kan adik saya datang tuh kunjungan dikasih lihat saya tuh yang setelah lagi. Emang isi videonya apa bu? Dia yang nadanya lihat dia ibaratnya saya yang korban seolah-olah dia yang korban gitu. Dia bilang ingat ya, karma berlaku buat lu katanya. Lah itu video suara atau ada iya, ada mukanya? mukanya. Itu dikasih lihat LPSK. Iya, ada saya langsung kirim ke Mbak Ega semua, itu chat-chatnya semua. Ya tuh karma berlaku. Ya gitu masih nuduh-nuduh saya, katanya saya selingkuh sama Pak RT. Dituduh selingkuh Masih nuduh gitu, cuma gara-gara Pak RT nolongin saya pada saat saya digebukin, dipukulin, RT datang, bukan RT aja, itu semua warga, sampai warga teriak-teriak, panggilin RT-nya dong, RT-nya gitu. Nah ini RT, gue mah RT 10, RT 9, ini RT 8, bukan haknya gue, gitu kan. Saya masih ingat banget ibu-ibu pada teriak semua. Gitu. Makanya panggil Pak RT-nya marah-marah, nggak boleh gitu. Kamu kalau bikin keributan terus, nanti kamu saya usir mau dari kampung ini gitu kan ya. Ini kasihan anak orang, ibunya ada di depan itu masa mukulin di depan orang tuanya. Nggak senang hati suami saya mukul Pak RT. Langsung dia narik saya, masih inget banget pohonnya narik saya. Lu ada hubungan apaan sama RT kok ngebelain lu banget gitu. Jadi dia ngirim video-video ancaman dan tuduhan gitu. Iya. Merasa dia korban. Merasa dia itu korban terus dia bilang gitu. Ayo, kok su bawa anak-anak dia bilang begitu. Kok su ambil anak-anak haram bagi saya pas lihat anak-anak. Apa tuh artinya? Haram buat dia buat lihat anak-anak lagi. Oh dia udah nggak mau lihat anak-anak. Iya. Gimana dunia? Bisa gitu ya. Kalau anak-anak itu gimana itu nanti setelah mereka dewasa gitu. Bapaknya bilang begitu. Ini apa lagi? Ini biarin lu bagus kan. Terus pas ibu sidangnya lama atau sebentar? 1,5 jam cepet. Oh Cepet banget sih. 1,5 jam. Langsung pembacaan dakwaan langsung saksi. Saksinya keluarga ibu? Iya saya sama ibu bapak saya. Terus sama yang nolongin saya. Itu. Sampai sekarang sih belum ada info lagi nih sidangnya apa. Oh gitu. Kok begitu? Tanggal 13 kemarin itu. Atau mungkin kemarin sidang saksi yang itu mungkin saya nggak dihadirin kali. Oh iya. Takut saya pikiran. Yang video itu aja nggak ada ngasih tahu. Dari pas habis itu nggak ada ngasih tahu ke saya, mungkin takutnya saya pikiran apa karena setiap hari ini saya pikiran tensi saya naik gitu. Ini saya hack masih selesai dunia di 2 minggu. Udah 2 minggu aja selesai. Stres itu ibu. Iya, di 2 minggu ini dari tanggal 23 Juni